balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi temenin sama dia. Jadi hari ini gue lagi ngevlog aja ya. Lagi ngevlog. Jadi gue lagi nyari cupang. Karena gue sebenarnya emang hobi cupang. Selain hobi motor, gue juga hobi sama ikan. Ikannya ya macam-macam, semua ikan gue suka. Jadi sekarang tuh gue lagi pengen ke tempat teman gue. Dia itu lagi ngejalanin usaha budidaya ikan cupang. Ini tuh teman gue SMA, SMP juga teman gue. Berarti mobil ngapain sih? Jadi lokasi tempatnya itu ada di daerah Bogor ya. Tepatnya sih di Pondok Rumput. Jadi terus. Jadi ini kalau kalian pengen ke tempatnya itu patokannya aja, kalau gua patokin dari Tugu Kujang ya. Dari Tugu Kujang kalian itu jalan ke arah Jembatan Otista. Nah dari Jembatan Otista kalian itu lewat BTM ya. BTM kan, mall BTM itu. Udah itu kalian langsung ke arah Balai Kota. Nah dari Balai Kota kalian itu jangan belok ke Sempur, tapi beloknya ke Air Mancur. Nah dari Air Mancur dari Air Mancur kalian ini apa sih namanya, belok ke kiri itu ke jalan apa sih namanya itu, yang ini, yang jembatan layang baru ya, itu Dewi Sartika kalau nggak salah ya itu. Nah habis dari jalan Dewi Sartika kalian itu ke ini apa sih namanya, muter balik. Jadi di situ ada, sebenarnya nggak boleh putar balik di situ, cuman orang-orang banyak putar balik situ. Nanti kalian putar balik masuk ke Pondok Rumput. Nah dari situ Pondok Rumput pokoknya lurus, patokannya sebelum Pak Min. Jadi lokasinya daerah situ kalau dari Tugu Kujang. Tapi kalau dari rumah gua kan deket, cuman tinggal lurus. Ini mana ya orangnya, berarti ini rumahnya kelewatan ya dek. Ini ada rumahnya. Oi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ownernya langsung. Aduh bos. Nah bro. Ini teman lama gua waktu SMA ya. SMA 9, SMP. Gimana bro? Ya gimana sih, gue santuy. Jadi gue ini rencananya pengen lagi nyari cupang ya. Ini kan sebenarnya lu tuh ini ya breeding cupang ya? Iya, gue breeding binatang yang amfibi. Apa tuh? Iya, kadang di air, kadang di leher dia pak. Apaan aja? Cupang. Oh iya ya. Iya. Jadi sekarang gue ini datang ke sini tuh pengen nanya-nanya soal cupang. Boleh. Kan gue tuh masih awam ya soal cupang, menyupang. Ya tapi bentar lagi juga kayaknya bapak paham bentar. Udah, gue lanjut aja, kita mau ngobrol di mana deh? Boleh kita ngobrol di situ aja kali ya, biar enak kali ya. Soal cupang. Mau ngerokok lah, ngapain gue bebas. Enggak. Langsung belum. Ini sekarang kita lagi nunggu si Bambangan. Emang gitu kan? Udah. Mau ngerokok dia. Ini orangnya udah datang. Wah. Jadi gue ini ya Bang, pengen nanya soal cupang. Kan Iya. gue tuh belum, masih awam lah soal cupang. Cupang yang mana nih? Cupang itu tuh Apaan? Ikan apa yang lain? ikan, Oh. bukan yang lain ya. Gimana Bang? Oh ya sebelumnya, jadi Bembeng ini punya usaha cupang breeding ya. Udah itu ada sosial medianya juga nih, ada di sini nih. Apa Bang namanya? Poison Betazoc. Poison Beta. IG-nya ada, Hah? YouTube-nya juga ada. Oh iya jangan lupa. Facebook-nya ada, tapi kalau kita buat masalah jual beli lebih sering di Facebook pak. Oh iya. Pokoknya jangan lupa subscribe juga ya, jangan lupa follow juga. Apa sih namanya? Poison Betazoc. Iya, pokoknya sosial medianya. Nanti ada di sini atau nggak di deskripsi. Jadi langsung aja mulai obrolannya ya. Pertama gue pengen tahu cupang. Cupang tuh kayak gimana sih? Ya kayak ikan. Cupang itu kayak ikan pak. Jancok. Enggak nih, jadi kan gue tuh udah tau lah dasarnya cupang ya.
Cupang itu ya ikan yang bisa diaduin, bisa Nggak di semua tapi, kontes. Pak. Ya. Nggak semua bisa Maksudnya diaduin. orang awam biasanya kayak gitu lah, bocah-bocah kan. Iya. Karena Oh. memang dulu kita kan dikenalinnya sama jenis cupang yang buat diadu, Pak. Kayak gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lebih dalam lagi main ke cupang, ikan cupang maksud gue ya, biar nggak terlalu ambigu kan, Pak. Iya. Itu tuh banyak jenisnya dan ternyata yang mahal tuh ada. Itu pun dibagi lagi mahal tuh, ada yang cupang kontes. Kontesnya tuh ada lagi, ada kontes adu, ada kontes kecantikan, gitu tuh, iya. Pak. Cuman yang lebih sekarang booming itu kontes kecantikannya, karena Iya, kan iya. kalau adu itu kan termasuknya jadi judi ya. Penyiksaan juga sih. Ya banyak mudaratnya lah, gitu Mm-mm. kan. Nah makanya lebih ke cupang Kontes di ya. kontes sekarang tuh. Berarti lebih ke kecantikannya. Kecantikan. Jadi gue pengen nanya soal ini. Cara ngebedain cupang yang bagus sama enggak itu kayak gimana sih? Kan ada juga ada orang yang pengen beli cupang ini nih harganya 700.000. Wah berarti udah bagus. Tapi kan belum tentu itu benar-benar harga itu 700.000 itu cupang itu bagus. Kan ada juga peternak yang ngasih harga ini cupang harganya 3.000 nih. Padahal itu cupang itu kalau dikontesin itu bisa harganya itu bisa sampai 1 juta misalnya gitu. Kalau misalnya masalah kualitas bagus dengan harga segitu ya, nah kita tuh bisa cek dulu Pak dari dari warna ya. Kalau misalnya cupang kontes ya, dari warna, dan kita harus tahu indukannya itu apa. Oh, Gitu loh. berarti- dia bawa line bloodnya apa gitu loh Pak. Soalnya dia hampir sama kayak sistem burung merpati. Burung merpati yang diadu tuh yang suka ada kalangan gitu. Nah itu kan si anaknya juga bisa jadi harga mahal Pak, karena si induknya itu pernah juara. Jadi istilahnya dia punya gen yang istilahnya bagus gitu loh. Nah Oh biasanya berarti kayak gitu. harus ngelihat silsilahnya juga ya. Gitu. Dan itu makanya kadang kalau misalnya orang jual mahal itu nggak sembarangan Pak, gitu loh. Ada juga misalkan yang masalah range harga ya, itu bisa mahal itu. Cupang. Dengkulnya Pak, dengkulnya Pak. Oh iya. Jadi cupang itu, Iya. gue dengkul bangsa. Cupang itu, goblok. Jadi masalah range harga lagi ya, balik ke range harga. Cupang itu kadang kan warnanya itu kan dia random ya, bisa cantik bisa enggak gitu kan. Nah sekarang kan itu kan kalau misalnya kita lihat kalau dia benda mati lukisan gitu ya, secara ini kita bisa bikin lagi yang baru. Karena dia itu makhluk hidup, kadang random. Karena yang ngelukis itu kan Tuhan langsung Pak. Iya. Gitu. Ketika orang banyak pengen yang seperti itu, sedangkan itu kan susah, gitu loh. Hingga pada akhirnya harga tinggi karena barangnya yang susah gitu loh. Peminatnya banyak, biasanya di situ Pak. Kalau buat harga mahal ya, itu kualitas bagus tuh dari situ biasanya. Kalau yang rendah gitu, tapi kan banyak orang yang nipu juga kan. Ada kan? Pasti ada Pak penipuan. Kayak lebih banyaknya itu di pengiriman. Terus yang kayak misalkan dia jual cupang murah, ternyata itu barangnya bagus, dan biasanya itu pakai pik foto-foto Orang lain gitu. Terus di post lagi sama dia. Jadi kalau itu kan kalau secara umum ya. Tapi misalkan secara kita langsung bilang aja, kita ngeliat nih, ini ada cupang nih. Gimana sih ngeliat itu cupang bagus apa enggak? Langsung. Itu kan secara umum yang tadi ya. Tapi tetap kalau misalnya masalah bagus atau enggaknya balik lagi ke selera kita Pak. Sebenarnya gitu kan, selera kan masing-masing gitu kan. Bagus atau enggaknya gimana selera kita. Kadang kan ada nih cupang bagus gini, tapi kalau kita warnanya nggak masuk, jadi nggak bagus kan. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya cupang bagus buat masalah kecantikan itu tetap dia dari warna yang main, dari warna, sejenisnya dan kelangkaannya itu, gitu loh. Jadi karena kan banyak macam-macamnya ya. Kalau ini soal misalkan gue mau ngangkat cupang nih, Angkat itu. nah, maksudnya beli cupang. Oh ya. Nah ini perawatannya susah apa enggak sih? Cupang itu sebenarnya dibilang gampang, nggak gampang banget. Dibilang susah, ya nggak susah. Jadi istilahnya mudah, tapi kita butuh keseriusan. Contoh, karena kan dia nggak perlu pakai mudahnya tuh ya, dia nggak perlu pakai aerator atau pompa air gitu kan, nggak perlu dia kan. Tapi kita harus ganti air itu selama 2 hari sekali, ganti air. Dan airnya itu nggak bisa kita misal langsung dari keran, itu nggak baik Pak. Oh nggak boleh. Nggak boleh.
minimal kalau misalnya kita dari keran kita tampung dulu, Diendapin dulu ya. diendapin dulu selama 1 hari 1 malam gitu kan. Itu biasa kayak gitu, dan kita tuh harus pakai apa namanya garam ikan itu buat mengatur si airnya itu jadi lebih stabil lagi kayak gitu. Karena kalau dulu gue pernah langsung diganti sama air keran langsung, dan itu ternyata si ikan malah jadi kayak stres. Langsung pias gitu ya. Apa ngambang Stres gitu? gimana sih stres? Ikan stres gitu. Kadang suka ngobrol sendiri ikan ya. Gila ya. Kan stres pak. Dari segi pakan itu kalau gue ya sehari 2 kali biasanya, pagi sama sore. Gue nggak pernah kasih makan malam. Karena apa? Kan banyak orang yang bilang ikan itu nggak tidur, tapi ternyata dia itu bisa tidur, Iya, gitu loh. tidur. Walaupun tidak merem. Setengah sadar ya. Bukan setengah sadar pak. Ada yang namanya istilahnya yang tidur itu adalah otak, mata nggak merem. Nah ikan tuh begitu. Kadang lu kalau misalnya malam nih ya, kalau malam ikan tuh suka di atas dia diem, itu dia ternyata lagi tidur. Kalau cupang tuh diem aja, kita kasih makan pun dia nggak akan. Ya sekarang gini, lu ngantuk, lu dikasih makan, mau makan nggak? Enggak. Ya kan tetap tidur kan, yang begitu biasanya. Untuk jenis pakan itu apa kan biasanya kalau gua pakai pelet kecil ya. Kalau yang bagus itu pakai apa sih? Masalah bagus ya dari pakan ya. Kalau kita untuk mengincar postur badan, biasanya sih gue pakai cacing sutra. Nanti lu bisa lah ditempelin gambar cacing sutra itu seperti apa. Atau cacing beku tuh, cacing beku yang suka ada di toko-toko ikan hias tuh dia jual. Merah-merah ya? Semacam itu Cu model. ya, cu. Beda pak. Cu itu jentik nyamuk. Oh, jentik nyamuk itu. Cu itu jentik nyamuk. Ada yang namanya bloodworm, salah bloodworm lagi. Cacing darah. Cacing darah itu kayak jentik memang bentuknya. Warna merah ya. Cuman warna merah dan agak besar. Ada lagi kutu air. Tuh. Nah, kalau misalkan buat kutu air itu istilahnya dia itu buat ngasih makan, istilah dalam anak-anak ikan cupang itu dinamain burayak, Pak. Oh, buat Burayaknya. makanin anak ayam. Anak cupang. Anak cupang kok, bukan anak ayam, Pak. Anak cupang tuh. Itu buat makanannya. Itu ada 2 jenis juga kutir tuh. Ada Daphnia magna atau kutu air yang merah tuh kan. Yang dia tuh warnanya merah bulat gitu kan. Ada lagi Artemia. Kalau Artemia itu kita bikin sendiri, Pak. Bentuknya itu kayak telur apa ya? Telur rayap tau gak sih yang lu suka lihat kayak gitu? Nah, bentuknya kayak gitu. Tapi nanti dia jadi kayak sejenis gerak-gerak gitu kecil tapi. Nah, itu tapi gue lebih sering pakai itu karena menurut gue mudah dan bisa panjang. Soalnya kan kita netesin sendiri. Jadi ngehemat biaya juga ya. Ya, karena kan kalau pakai Daphnia magna atau kutu air yang biasa itu kadang males, Pak. Kadang kalau misalnya kita nggak kontrol, kita jarang ganti air karena ganti air itu lumayan, sehari bisa 3 kali atau 4 kali ganti air. Kalau nggak Harus salah, pakai aerator iya juga. dia harus pakai aerator kan. Soalnya kalau udah mati baunya bau bangkai, Pak. Lebih hanyir gitu daripada Bau mati. tetenya gitu. Gitu sih kalau dari pakan ya. Nah, kalau misalkan pakan juga ada nih, misalkan lu main cupang kontes ya, cupang jenis koi lah atau jenis-jenis yang kita nonjolin warna gitu. Itu biasanya dipakai cu, ngaruh tuh. Biar warnanya Biar suara keluar. tuh lebih keluar kayak gitu. Cuman kita nggak bisa banyak-banyak karena si cu itu mungkin bagi si pencernaan cupang itu bisa jadi panas atau apalah istilahnya, gue juga nggak ngerti karena gue juga kan tahu itu dari sharingan sama yang lain gitu. Kayak gitu sih. Jadi gue jarang Kalau pakai cu. pakan terbaik misalkan nih cupang pengen dijadiin cupang adu. Nah, itu pakan terbaik itu apa? Dikasihnya apa? Gue kalau misalkan cupang Nah, adu. misalkan cupang adu gitu. Kalau cupang adu itu biasanya dari pakannya apa aja mungkin. Apa aja masuk ya? Apa aja masuk gitu. Karena kan lumayan. Soalnya Banyak itu kan yang bilang cupang adu memang rada boros kalau buat makan kayak gitu. Cuman buat segi mental dan segi tarungnya kan kita harus diatur pola makannya biar gak jadi OB dia. kalau soal ini untuk cupang kontes yang paling pakan terbaik itu berapa? Apa sih? Dikasih apa? Gue kurang tahu kalau misalnya buat masalah kontes itu karena itu gimana perawatan si ownernya tersebut kayak gitu. Kan Biasanya mungkin itu jadi rahasia dapur, Pak. iya sih ya. Tapi kan soalnya takutnya tuh ada cupang ini jangan dikasih ini malah nanti warnanya muda atau buntutnya malah layu gitu. Ya kan ada kan gitu. Kalau dari pakan gue pribadi sih masih belum tahu ya. Cuman kalau misalnya dari
airnya mungkin gue tahu buat ambilin warna, bikin kualitas cupang lebih bagus ada. Makanya dulu tuh gue kecil gue nggak tahu itu buat apa gitu ya dulu awalnya. Gue sering ngambilin daun ketapang tuh kan. Iya, tahu Nah ketapang. itu kan biar airnya jadi kuning. Ternyata itu buat salah satu obatnya dia, biar jadi nggak stres, biar warnanya bagus kayak gitu Pak. Berarti pakai daun ketapang ya, biar Ketapang. selain buat nguatin apa sih, matiin kutu-kutunya juga kan itu. Belum tentu juga Belum sih. tentu juga. Kualitas air kalau Kualitas misalnya, air. nah, kualitas air gitu ya. Kalau ini lu masih suka pakai ini nggak, Bang? Methylene blue Masih Bang, masih suka? masih pakai. Kalau gue cuma sharing-sharing aja ya, soalnya teman gue kan ada peternakan, perikanan. Nah jadi itu emang bagus buat apa sih namanya itu? Itu kan buat pengobatan ikannya ya, Iya, biasanya ya. memang. Biasanya kalau gue pakai methylene blue itu dari dulu ya gue emang tahu methylene blue atau gue bisa bilangnya obat biru gitu. Obat biru. Obat biru. Itu tuh kalau cupang habis gue adu misalkan nih. Dulu ya, sekarang gue udah gak pernah ngadu-ngaduin cupang. Kan dia buntutnya ada yang rawing-rawing gak jelas, iya, gitu iya. kan badannya luka, biasanya gue kasih itu. Oh itu kan buat pengobatan ya. Cuman kalau dari anak perikanan tuh gue pernah sharing. Jadi itu tuh ini apa sih namanya? Ngerusak lingkungan. Rusak lingkungan. Gue nggak tahu ya itu karena apa jahatnya atau apa. Cuman nggak baik buat lingkungannya. Jadi lebih baik pakai ketapang dibanding methylene blue. Kalau kata anak perikanan. Kan kalau gue cuma dapat sharing doang. Kalau sejauh ini sih gue masih belum tahu ya masalah yang itu. Tapi gue pernah sih memang pengalaman gue apa? Gue cupang gue udah lumayan emang sakit sih, emang sakit, udah sakit parah deh kan. Habis gue kawinin, terus gue nggak kontrol, lupa gue dia tuh sakit cupang tuh. Gue kasih methylene dulu, cupang itu mati. Akhirnya jernih lagi tapi bingung gitu gue. Iya. Jernih lagi akhirnya. Jadi si methylene blue-nya itu keangkat dan nempel di ininya. Kacanya ya. Gue disimpan di botol. Biasanya kalau cupang sakit gue simpan pakai botol aqua literan. Begitu. Oh berarti nempel di dinding-dinding plastik atau kacanya gitu. Jadi kayak gitu. Pernah tuh gue kayak gitu. Makanya kalau misalkan, tapi sejauh ini gue nggak tahu buat pencemaran lingkungannya di bagian apa. Karena kan kalau misalkan gue selalu memanfaatkan lagi gitu ya, air-air gitu kan. Gue biasanya suka gue buang ke tanah atau ke kembang, istilahnya ke tanaman-tanaman lah. Istilahnya kan ke tanaman kan selama ini sejauh ini sih nggak ada yang mati gitu loh dengan air-air itu. Gue buang-buangin ke situ. Karena kalau buangin ke inju kan sayang juga kan, misalnya kita buang-buang air gak manfaat. Mungkin gue aja lagi ngegali-gali juga ya, mungkin itu benar apa enggak, tapi setahu gue yang dari orang itu tuh bisa mungkin jangka panjang ya, bisa jadi. Udah itu lanjut aja ke cupangnya. Udah itu apa lagi ya, Bang? Ini soal tadi kan lo bilang jenis-jenis cupang. Nah, untuk jenis-jenis cupang itu cuman ada buat kontes doang atau buat ada 2 jenis doang atau lebih? Banyak Pak jenis cupang. Apa aja tuh? Kayak cupang adu itu ada jenis bagan. Bagan itu yang gua tahu ya, mungkin kalau misalnya viewers yang lo tonton juga lebih tahu daripada gua, bisa komen di bawah. Bagan itu asli dari Indonesia, biasanya banyaknya di Medan atau di Pulau Riau itu biasanya itu produksi yang paling banyak gitu buat kontes-kontes aduan. Asli Indonesia tuh bagan biasanya, gitu kan. Ada juga bagan hybrid, kayak misalnya bagan hybrid tuh dia silangan dari cupang impor, aduan juga gitu. Nah, ada tuh jenisnya yang bisa dibilang cupang Singapura lah, cupang Thailand lah gitu loh, tapi jenisnya adu gitu loh. Modelnya hampir sama lah gitu. Beda di size-nya doang ya? Apa beda di coraknya? Kurang tahu tuh gua masalahnya, karena gue sejauh ini nggak pernah ngedalamin cupang adu sebenarnya. Gue itu justru lagi mempelajari, karena kan sejauh itu gue baru cuma jual-jual doang cupang adu. Dan yang gue tahu cuma jenis bagan aja gitu kalau untuk cupang adunya. Nah, kalau cupang hiasnya itu dimulai dari jenis plakat ya, plakat, terus giant, terus apa namanya, half moon, terus sama serit. Apa? Serit. Oh. Bukan cilit Pak. Jorok lu. Sirit ya? Sirit pantat.
Serit pak. Serit itu atau yang bahasa gaul ya, biar kita enak lah, kita sebutin itu CT, singkatan dari crown tail. Crown Jadi tail, sisir itu kan. crown Ya, tail itu api. kayak mahkota. Iya kayak gitu-gitulah. Ya pokoknya. Ada Ntar gambaran ada nanti. di sini. Plakat pun dibagi-bagi lagi pak. Ada plakat dragon, ada plakat koi, ada plakat chopper, plakat fancy, banyak deh jenis macam-macamnya. Kayak gitu. Dan yang paling sering ini sih ya, Kalau paling populer lah. kalau paling populer jenis plakat sebenarnya. Plakat tapi silangan half moon. Berarti Itu biasanya paling banyak populernya tuh. Karena kan half moon itu setengah kan gede berarti itunya ekornya. Half moon memang gede. Nah, Tapi gede. nggak begitu gede kayak half moon. Iya. Jadi bisa disebut apa ya? HMPK. Half moon plakat gitu. Jadi kan sekarang banyak yang breeder-breeder yang suka bikin silang-silangan gitu kan. Sekarang yang lagi naik sih HMPK. Dan jenis HM pun masih banyak yang disukain. Jenis half moon gitu yang rose tail atau slayer kayak gitu. Bahkan ada yang double tail itu istilahnya jenis half moon. Cuman Tapi bagi dua. buntutnya Bagi buntutnya dua. ngebentuk lope gitu, Oh. semacam lope gitu jadinya, jadi dua gitu buntutnya. Double tail kayak gitu. Ada yang jumbo air. Karena yang mungkin sejauh ini buat tergantung juga sih, menariknya kita melihat dari posisi apa ya. Kalau dari posturnya lebih banyak jenis cupang half moon sih, karena kan dia lebar gitu kan. Jadinya kan mata kita jadi indah ngeliatnya Iya. kayak gitu. Warnanya pun sekarang lagi di banyak breeder-breeder yang bikin cupang half moon itu lebih bagus lagi pak. Jadi lebih macam-macam. Makanya udah dikawin-kawinin jadi ada half moon fancy, half moon koi, macam-macam banyak. Half moon, giant half moon. Jadi udah giant gede gitu, dia half moon jadi makin gede kan. Iya, iya. Itu udah banyak sekarang breeder-breeder yang sekarang. Untuk warna-warna si cupang itu ada nama-namanya nggak sih? Misalkan kita, kalau gue kan taunya ini yang gold apa gitu. Nah itu biasanya gimana ya? Itu warna-warnanya itu ada nama-namanya nggak sih? Kayak misalkan koi, berarti kan itu warnanya kayak ikan koi mungkin ya. Ya, biasanya Ah. kayak gitu. Ada sih biasanya, ada koi pun kayak misalkan ada kayak galaksi gitu namanya koi galaksi. Cuman yang gue bingungin untuk saat ini, gue pribadi gue bingungin ya, ada yang jenis plakat koi Nemo, tapi Ya. dia warnanya itu oranye tapi kayak koi gitu, tapi kita bisa bilang itu plakat koi Nemo kayak gitu. Terus kayak fancy itu kan warnanya kan kayak apa ya, kayak mengkilat gimana sih gitu, putih gitu, kadang putih kadang ungu keunguan gitu biasanya. Oh yang ada biru-biru itu apa? Yang biru-biru gimana? Kayak misalkan ini putih nih, boleh. Ah. Nah cuman di ujung-ujungnya itu biru atau enggak ada coret birunya di sini. Oh, itu mungkin bukan putih bule kali ya, tapi putih gitu. Iya, putih. Putih ngebiru gitu, itu jenisnya blue rim, dan itu lagi diminati banget sama orang Indonesia. Blue rim. Blue rim. Dia hampir mirip banget sama jenis cupang red dragon. Cuman kalau Red dragon tuh hitam, cuman itunya enggak, merah. putih, cuman itunya ngelisnya merah. Oh iya iya. Itu red dragon. Sekarang lagi musim lagi, hampir sama kayak blue rim, cuman disebutnya BBL atau blue black gitu. Jadi hitam, ngelisnya biru, kayak gitu. Dan itu Itu yang jenis lagi- cupang plakat. Lagi populer. Ya, yang lagi banyak diminati sama masyarakat Indonesia loh. Kayak gitu. Itu untuk tadi jenis-jenisnya. Kalau ini gue mau nanya soal susah nggak sih breeding cupang? Dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Baik lagi sama kayak cara perawatan sebenarnya, Pak. Jadi kayak misalkan kalau gue pernah dulu nge-breeding cupang yang bertelur dan sempat jadi burayaknya itu hampir 1000 ekor. Karena kondisi hujan pada saat itu, gue masih awal-awalnya kan, hujan, cuaca dingin, kondisi suhu air kan jadi berbeda, Iya. itu mati semua. Mati Makanya semua. kita harus kontrol kayak gitu. Jadi sebenarnya susah gampangnya di situ, Pak. Kadang kita tuh nggak bisa menyangka ada mati karena apa. Hamanya tuh banyak. Kayak misalkan cicak pun bisa jadi hama. Makanin burayaknya. Karena kan kalau burayak itu kan dia nempel, sukanya kan di permukaan Iya air di kan. permukaan. Jadi dia disangka serangga kali atau apa, yang itu dimakanin sama cicak, Pak. Kayak gitu. Cicak. Suhu air mempengaruhi kayak gitu. Biasanya makanya kan kadang-kadang kalau misalkan buat para breeding itu si
si lubuknya itu atau kolamnya itu Ditutupin. suka ditanam-tanemin sama cenggondok Iya, atau ditutupin sama cenggondok. apa apu-apu tuh. Hmm. Ada juga yang lebih elit lagi dikasih teratai pak, kan lebih mantap gitu ya. Teratai dewa. Oh, berarti balik lagi ke kitanya sendiri kan, berarti Iya, balik gimana lagi ke merhatiin kita. si keadaan sama situasi si tempat breedingnya. Kayak gitu. Ya kan, kalau buat ya gitu kadang kalau buat iseng bisa jadi bisa jadi enggak gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Dan cupang juga kan kita nggak bisa sembarangan buat ngejodohin ya. Ada cara-caranya. Ya istilahnya kita aja kan nggak mau dipaksa-paksa buat ngejodoh gitu kan. Ya, kayak gitu sih pak. Oh ya udah, tadi segitu aja paling ya obrolan kita soal cupang sama tips-tips dari si Bembeng. Ada sih tips tadi Ben? Tipsnya